Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat datang di sekolah minggu kita hari ini. Siapa yang hari ini bersuka cita? Wow, Kak Devi berharap adik-adik semuanya bersuka cita, sehat ya. Oke, hari ini sekolah minggu kita bersama dengan Kak Devi. Yeay. Nah, Kak Devi hari ini yang akan menemani adik-adik semuanya untuk sekolah minggu ya. Semuanya harus duduk yang tenang, fokus mendengarkan Kak Devi dengan baik supaya firman yang kita dengarkan hari ini tidak sia-sia ya. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang good. Oke. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita ya, kita mau berdoa dulu. Adik-adik yang masih kecil, mari kita lipat tangannya, tutup mata ya, yang good. Oke, adik-adik yang sudah besar, silahkan berikan contoh kepada adik-adik yang masih kecil ya. Oke, mari kita berdoa. Kak Devi akan pimpin kita dalam berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengizinkan kami untuk bangun dalam keadaan sehat hari ini, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu pagi hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, kami memulai sekolah minggu kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, shalom adik-adik semuanya. Wow, shalom semuanya. Good job. Terima kasih yang hari ini sudah bersuka cita ya. Sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita. Kita naikkan satu pujian. Kak Devi meminta adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dan menari. Oke, siap ya? Oke, kalau siap, kita panggil musik. Dark, run to Jesus, give him your heart.
Duduk yang rapi kembali ya. Good. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dari Kisah Para Rasul ya. Adik-adik silahkan ambil Alkitabnya, atau kalau tidak ada Alkitab boleh nanti baca di layar ya. Kak Devi nanti tampilkan di layar, kita sama-sama baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Oke? Kak Devi akan bacakan ya. Nanti adik-adik di rumah juga ikut baca ya. Oke, sudah ketemu Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Oke, kita baca sama-sama ya. Kak Devi hitung 1, 2, 3. Judulnya Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Nah, di sini didera itu maksudnya dihukum ya, bisa dicambuk, dipukul begitu ya. Lanjut, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian pembacaan firman hari ini. Adik-adik semuanya, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan good. Sekarang Kak Devi akan menunjukkan video ya, supaya adik-adik bisa mengerti lagi firman Tuhan hari ini. Oke, silahkan dilihat dulu videonya, nanti Kak Devi akan menjelaskan lagi ya. Oke, ini dia videonya.
kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.
Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, adik-adik semuanya sudah nonton videonya? Oke, good. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton video dengan baik, dengan fokus ya. Nanti Kak Devi akan tanya satu-satu ya. Kalau tadi nontonnya good, berarti masih ingat. Oke, nah adik-adik semuanya, adik-adik tahu tidak ini gambar apa? Yes, good. Penjara. Oke, adik-adik tahu tidak siapa ya orang-orang yang masuk penjara? Iya, orang-orang yang jahat. Oke, kenapa mereka masuk penjara? Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak baik ya. Mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum, yang tidak sesuai dengan adat istiadat, tidak sesuai dengan agama, begitu ya. Jadi mereka melakukan sesuatu yang kurang baik atau melanggar. Nah, tapi adik-adik semuanya, hari ini kita melihat ya, Paulus dan Silas masuk penjara. Tapi adik-adik bisa lihat tidak kesalahannya Paulus dan Silas di mana ya? Kenapa mereka dimasukkan ke dalam penjara? Nah, anak-anak, di waktu itu, waktu Bapak Paulus dan Bapak Silas pergi ke Filipi ya, mereka pergi ke Filipi, lalu mereka bertemu dengan satu orang perempuan yang memiliki roh tenung. Ya, roh tenung ini maksudnya, nah perempuan ini bisa meramal. Anak-anak tahu meramal? Iya, bisa membaca ya. Wah, sebentar lagi kamu akan jatuh. Wah, kamu akan jadi orang sukses ini. Begitu ya, meramal ya. Jadi mereka bertemu dengan seorang perempuan. Lalu perempuan ini terus mengganggu Bapak Paulus dan Bapak Silas. Perempuan ini bilang apa tadi? Masih ingat tidak di videonya? Iya, dia bilang, inilah hamba Tuhan. Inilah hamba Tuhan. Begitu ya. Lalu Bapak Paulus dan Bapak Silas mengatakan, pergilah kamu roh. Katanya begitu ya. Lalu roh itu pergi dari perempuan itu. Nah, anak-anak, setelah roh itu pergi, si perempuan tadi tidak bisa lagi meramal ya. Tidak bisa lagi membaca pikiran, tidak bisa lagi meramal orang-orang. Lalu ada tuan-tuan yang serakah ya. Tuannya si perempuan itu yang biasanya mendapatkan uang dari pekerjaan si perempuan itu. Lalu mereka berpikir ya, nah kalau si perempuan ini tidak bisa meramal lagi, berarti nanti kami tidak dapat uang lagi. Begitu ya, karena mereka terlalu serakah. Lalu mereka merasa khawatir ya, penghasilan mereka akan tertutup ya, tidak punya penghasilan lagi, ya tidak punya uang lagi ya. Nah, lalu mereka merasa jengkel ya, mereka marah, lalu mereka memfitnah Paulus dan Silas. Tuan-tuan itu mengatakan bahwa Paulus dan Silas punya niat yang tidak baik kepada orang-orang Roma. Mereka mengatakan Bapak Paulus dan Bapak Silas mengajarkan adat istiadat yang tidak seharusnya mereka terima. Nah, lalu karena itu Bapak Paulus dan Bapak Silas disiksa, dimasukkan ke dalam penjara ya. Nah, di sini Kak Devi mau kasih tahu anak-anak kita hari ini mau belajar yang pertama ya. Jangan jadi orang yang serakah. Jadi apa? Ya, jangan jadi orang yang serakah.
Nah, lihat ya, tuan-tuan yang tadi mereka terlalu serakah. Mereka takut tidak mendapatkan uang lagi, sehingga mereka melakukan segala cara ya. Mereka menfitnah Bapak Paulus dan Bapak Silas, dan sampai mereka dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik perlu tahu ya, tidak boleh menjadi orang yang serakah uang, serakah makanan, apapun itu tidak boleh, tidak baik. Oke? Nah, setelah itu apa yang bisa kita pelajari lagi? Nah, adik-adik lihat, setelah Bapak Paulus dan Bapak Silas dimasukkan ke dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka melawan? Iya, mungkin mereka menjelaskan ya, kami tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi mereka orang-orang di sana tidak percaya, tetap dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara mereka berdoa dan memuji Tuhan. Wow, luar biasa sekali ya. Bahkan ketika mereka berdoa menaikkan pujian ya, maka apa yang terjadi adik-adik? Iya, terjadi gempa. Adik-adik tahu gempa? Tahu ya, terjadi gempa sehingga membuat pintu-pintu penjara itu terbuka dan pasungnya yang pengikat kakinya itu terbuka juga. Nah, anak-anak lihat ya, Bapak Paulus dan Bapak Silas memberikan contoh kepada kita bahwa kalau kita punya masalah ya, mau baik di sekolah, di rumah, bersama teman, kita punya masalah ya, datang kepada siapa? Ayo, datang kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan bagaimana caranya? Yes, kita berdoa, kita menaikkan pujian kita. Walaupun kita dalam keadaan sedih, kita berdoa kepada Tuhan, kita sampaikan keluh kesah kita sampaikan apa yang ada dalam hati kita, maka Tuhan akan campur tangan. Tuhan yang akan menolong. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak ada loh yang tidak bisa Tuhan lakukan. Ya kan? Tuhan kita bisa menyelamatkan Paulus dan Silas dari penjara. Maka Tuhan juga sanggup menyelamatkan kita, menolong kita dari setiap masalah kita. Nah, adik-adik kalau di rumah contohnya ya, adik-adik punya masalah, misalnya bertengkar bersama kakak atau adik ya. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, minta ampun, kita sampaikan kesedihan kita, lalu kita minta maaf kepada kakak atau adik. Nah, Tuhan akan menolong ya. Tuhan akan menolong memulihkan hati kita supaya kita bisa memaafkan. Begitu ya. Oke. Nah, itu ya, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Adik-adik harus belajar dua hal saja yang Ibu Devi mau kita belajar hari ini. Yang pertama masih ingat? Ya, jangan jadi orang yang serakah ya. Tuhan tidak suka orang-orang yang serakah. Yang kedua adalah datang kepada Tuhan kalau kita sedang dalam masalah atau pergumulan atau kesedihan, happy juga ya. Setiap hari kita berserah kepada Tuhan. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekarang Kak Devi mau kita akan melakukan aktivitas. Nah, adik-adik semuanya, Kak Devi mau kita hari ini untuk saling berbagi. Kita mau belajar berbagi dengan teman-teman, dengan keluarga ya. Nah, nanti adik-adik dengar ya. Silahkan kalau adik-adik misalnya punya makanan ya, silahkan berbagi. Nanti misalnya punya 2 permen, nanti kasih 1 kepada teman atau kakak, lalu nanti adik-adik foto ya. Oke? Nanti kalau misalnya adik-adik punya 2 jajanan atau 2 pensil atau apapun yang adik-adik punya, nanti silahkan berbagi dengan orang lain. Boleh teman, boleh saudara, atau boleh mama papa juga ya kalau mau berbagi makanan ya. Oke, nanti kalau nanti silahkan foto, nanti dikirimkan ya supaya Kak Devi bisa lihat. Oke, bisa? Yeay. Nah,
ya, berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa berbagi dengan orang lain, ya. Bisa, oke? Oke, bisa? Iya, oke deh. Bisa? Oke, harus bisa ya. Nanti Kak Devi lihat. Oke. Nah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik dari awal sampai akhir. Sekarang kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Adik-adik boleh berdiri, boleh duduk juga ya. Oke, kita panggil musik. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih yang sudah good sekali sekolah minggunya hari ini. Oke, sekarang kita mau berdoa, kita mau menutup sekolah minggu kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Oke, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang, berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu. Tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, yang taat kepada orang tua dan terlebih kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai jumpa ya. God bless.